Diabetes mellitus itu adalah satu penyakit yang disebut penyakit endokrin. Itu karena kadar gula darahnya tinggi. Kenapa tinggi? Karena kalau kita makan sesuatu, masuklah yang namanya sumber gula. Sumber gula itu bisa dari gula asli, bisa dari karbohidrat. Nah, pada waktu kadar gula darahnya naik karena penyerapan karbohidrat atau gula tadi, ada satu kelenjar di tubuh kita yang namanya pankreas. Itu mengeluarkan satu hormon namanya insulin. Insulin itu yang akan menarik si gula bisa masuk ke dalam sel. Kenapa? Karena sel itu butuh sumber tenaga. Sumber tenaga yang paling utama adalah gula. Ya. Nah, yang namanya diabetes itu bisa hormon yang tadi saya bilang insulin yang akan membawa masuk si gula ke dalam sel, itu insulinnya kerjanya lemah. Atau produksinya dari pankreas itu berkurang, atau produksi dari pankreas sama sekali tidak ada. Nah, yang produksinya itu tidak ada, itu yang disebut namanya diabetes tipe 1. Tipe 1 itu biasanya bawaan, sehingga penanganannya harus disuntik insulin. Sementara yang banyak ini adalah yang disebut diabetes tipe 2. Kenapa? Karena hormon insulinnya ada tapi dia tidak bisa bekerja. Hormon insulin itu tugasnya membuka sel, pintu dari sel, supaya gula yang masuk di darah bisa masuk ke dalam sel, digunakan oleh sel. Nah, tipe 2 ini si hormon insulinnya tidak bisa bekerja optimal karena tempat melekatnya hormon insulin di permukaan sel itu mengalami gangguan. Karena itu penanganan diabetes tipe 2 bahkan tipe 1 juga harus diatur makannya. Supaya apa? Supaya yang masuk kadar gulanya tidak berlebihan dan tidak terlalu sering merangsang si kelenjar pankreas untuk produksi insulin. Sehingga kalau dia dirangsang terus, satu saat nanti insulinnya kerjanya akan menurun atau produksi oleh pankreasnya akan menurun. Itu yang dimaksud penyakit diabetes. Memang ada berbagai bentuk, ada tipe 1, tipe 2, ada diabetes saat kehamilan, ada lagi diabetes tipe lain, tapi itu jarang. Yang paling banyak 90% itu diabetes tipe 2. Yang jadi pertanyaan sekarang bagaimana ngatur makannya? Ngatur makannya prinsipnya jangan membuat kadar gula di darah melonjak secara cepat. Dengan jalan apa? Menjaga apa? Asupan si gula tadi, terutama gula sederhana atau disebut juga karbohidrat sederhana. Yang sederhana itu apa? Gula pasir, gula jawa, gula merah, gula batu, gula aren, tepung-tepungan. Kenapa disebut sederhana? Karena dia tidak mengandung serat. Akibatnya gula yang masuk bisa langsung diserap, kadar gula darah langsung naik. Ini yang harus kita jaga pada orang diabetes. Kalau bisa diberikan makanan yang di penyerapannya si gula itu lambat, sehingga kadar gula darah naiknya lambat. Kalau naiknya lambat, dia akan turunnya juga lambat. Jadi stabil kadar gula darah. Itu pertama dari aspek makanan. Makanan jadi yang dipilih apa? Yang dipilih karbohidrat yang kompleks. Yang kompleks itu apa?
Kalau makan nasi, ya nasi yang berserat, nasi merah, nasi yang berserat. Kalau makan kentang, ya kentang dengan kulitnya, supaya seratnya ikut. Kemudian makan roti, roti gandum yang tinggi serat. Karena makanan yang tinggi serat akan mengurangi atau mengganggu kecepatan gula masuk ke dalam darah. Itu yang harus kita kendalikan. Di samping setelah atur makan yang benar, kita juga harus berolahraga. Kenapa? Supaya sel-sel ototnya aktif sehingga tempat melekatnya hormon insulin untuk menarik gula masuk ke dalam sel itu dapat bekerja optimal. Diabetes tipe 2 itu diabetes yang terkena setelah dewasa. Kenapa bisa terjadi? Tapi sekarang juga banyak anak remaja juga banyak yang sudah kena diabetes tipe 2. Kenapa? Faktor apa penyebab utamanya? Pola hidup. Pola hidup itu apa? Dari kecil senangnya makan yang manis, yang mengandung gula, minumnya minum teh manis, minum boba yang seperti itu. Semua pokoknya setiap makan habis makan minum yang manis. Makannya juga nasi putihnya banyak, makan cake lagi, kue-kue. Jadi sebenarnya tipe 2 itu penyebabnya pola hidup. Pola hidupnya dari mana? Dari makanannya sama dari aktivitasnya. Malas olahraga, akibatnya apa? Makannya banyak, makanan gulanya banyak, malas olahraga, akibatnya dia kegemukan. Kalau kegemukan sudah dekat akan terjadi yang namanya diabetes tipe 2. Jadi puasa ini harus lihat-lihat juga diabetes tipe 2-nya sudah terkontrol nggak gula darahnya. Kalau dia gula darahnya masih di atas 200, tinggi sekali, nggak boleh juga puasa. Kenapa? Karena diabetes tipe 2 itu orang harus, apalagi yang berat seperti itu, harus makannya sering. Makan pagi, selingan pagi, makan siang, selingan sore, makan malam, bahkan sebelum tidur. Kenapa begitu? Untuk menjaga kadar gula darah selalu stabil. Tidak melonjak tinggi, tapi juga tidak terlalu rendah. Kenapa? Karena diabetes tipe 2 yang berat punya kecenderungan kalau Anda tidak makan seperti orang berpuasa 14 jam, kadar gulanya bisa ngedrop. Ngedrop itu yang dikenal dengan hipoglikemi. Kadar gula darahnya rendah. Ini yang berbahaya. Orang diabetes yang bahaya mendadak itu yang gula darahnya rendah. Nah, tapi buat orang yang diabetes tipe 2 yang kadar gula darahnya sudah stabil, tidak lebih dari 200, dengan berpuasa dia akan lebih sehat. Tetapi jangan melewatkan makan sahur, jangan melewatkan makan berbuka, jangan melewatkan makan setelah sholat tarawih untuk menjaga kadar gula darahnya tetap stabil. Ya, makanan prinsip gizi seimbang. Gizi seimbang itu lengkap. Ada karbohidrat, karbohidratnya sumber gula, ini yang kompleks, yang tinggi serat. Kalau makan nasi, nasi merah, makan roti, roti gandum, makan kentang dengan kulitnya karena seratnya tinggi. Nah, itu pada saat sahur. Di samping kita seimbang itu harus ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Protein itu dari mana? Dari ikan, dari ayam, tapi makan ayam tanpa kulit dan tanpa lemaknya. Makan ikan bagus karena lemaknya lemak omega 3. Jangan lupa makan sayur dan makan buah. Itu buat sahurnya. Bahkan saran saya menjelang imsak Anda harus makan sumber karbohidrat lagi, apa seperti buah, sayur, seperti itu, atau roti gandum.
Supaya apa? Supaya kadar gula darah stabil. Naiknya pelan-pelan, dia akan turun pelan-pelan sehingga sampai sore dia akan tetap terasa fit karena kadar gulanya nggak ngedrop. Yang bahaya ngedrop itu. Nah, pada saat berbuka gimana? Kan sering kita dengar, berbukalah dengan yang manis. Boleh, tapi manisnya harus yang sehat. Manis yang sehat apa? Dari buah. Kalau bisa jus buah yang manis, yang banyak air karena sudah berpuasa selama 14 jam. Setelah berbuka dengan yang manis yang sehat, Anda harus makan yang lengkap. Ada karbohidrat nasi, ada protein seperti ikan atau ayam, ya. Ada lagi lemak-lemaknya yang sehat. Lemak sehat apa? Yang ada di ikan, yang ada di buah alpukat, yang ada di kacang-kacangan, ada lagi di olive oil atau canola oil, tapi tidak boleh untuk menggoreng. Nah, setelah berbuka, makan besar, baru yang namanya kita mau mengikuti taraweh, sebaiknya olahraga dulu sebentar, paling enggak selama puasa 30 menit, karena supaya reseptor insulinnya dia aktif. Setelah taraweh baru diisi lagi makan yang sehat. Sekian pembahasan saya mengenai diabetes mellitus. Saya Dr. Samuel Utoro, spesialis gizi klinik, sudah bersama Anda memberikan asupan-asupan yang harapan saya dapat diikuti oleh para pemirsa. Terima kasih.